Kita lanjut ke soal nomor 13. Sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung apabila benda berada di antara pusat kelengkungan cermin dan titik fokus adalah, tergambar cermin cekung kan? Di sini titik fokus, di sini pusat kelengkungan misalnya. Apa itu pusat kelengkungan? Pusat kelengkungan itu sama dengan jari-jarinya. Sama dengan apa lagi? Sama dengan 2F. 2 titik fokus yang tadi. Kok bisa sama dengan jari-jari? Jadi kalau kita gambar lingkaran, kan di sini ada titik nih. Nah, di sini itu pusat kelengkungan. Kalau kita mengacu pada sini, nah, di sini kan jadi kayak cermin cembung nih. Terserah mau lewat mana aja. Di sini juga gitu. Di sini juga gitu. Selalu ada pusat kelengkungan namanya. Ternyata dari titik pusat ke lingkaran ini namanya R. Nah, jadi pusat kelengkungan itu sama dengan R sama dengan 2F atau 2 fokus. Titik fokusnya ada di sini. Titik fokus itu selalu ada di tengah-tengah antara pusat kelengkungan dengan cermin. Nah, nanti di sini karena ada fokus, ada titik pusat, baru kita bisa tahu ruangan-ruangannya. Di sini ruang 1, ruang 2, sama ruang 3. Ternyata bendanya ada di ruang 2. Kenapa kok bisa ada di ruang 2? Soalnya dia bilang di soal benda berada di antara pusat kelengkungan dan titik fokus. Berarti bendanya ada di sini. Kalau bendanya ada di sini, bayangannya ada di mana? Ada di ruang 3. Kok terbalik? Iya, kan kalau di ruang 3 sifat dari bayangan adalah nyata terbalik kan? Di depan cermin. Nyata terbalik. Diperbesar atau diperkecil? Kan kalau diperbesar itu kalau bayangannya lebih besar daripada ruang benda. Ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Kalau diperkecil, ruang bayangannya lebih kecil daripada ruang benda. Kalau ini ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda, berarti diperbesar. Jadi jawabannya adalah nyata terbalik diperbesar. Nyata diperbesar terbalik, D. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 14. 14. Nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, kita fokus di sini dulu. Jarak fokus cermin 14. Jarak fokus cermin pada gambar adalah 4 cm. Jika benda didekatkan pada cermin 2 cm dari jarak semula, perbandingan perbesaran bayangan awal dan akhir adalah. Kita gambar dulu. Ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya adalah cermin cekung, ini adalah cermin cembung. Nanti perbedaannya ada di titik fokusnya. Titik fokusnya akan bernilai minus. Bendanya ada di jarak 8 cm. Berarti ini S1 sama dengan 8 cm. Terus jarak fokusnya adalah 4 cm. Berarti dia ada di tengah-tengah. Ini F-nya. F-nya ada di tengah-tengah, yaitu di jarak 4 cm. Terus apa dibilang lagi? Jika benda didekatkan pada cermin 2 cm dari jarak semula. Berarti nanti di sini ada benda 2 berada di sini. Berarti dari sini ke sini itu 6. Kan digeser 2 cm. Jadi nanti S2-nya, kan ini S1 nih, S2-nya sama dengan 6 cm. Udah ya. S2-nya sama dengan 6 cm. F-nya 4 cm, atau kita tulis ulang. S1-nya adalah 8 cm. S2-nya 6 cm.
F-nya adalah 4 cm. Yang ditanya adalah perbandingan M1 banding M2. Perbesaran awal benda 1 dibanding perbesaran benda 2 setelah digeser sejauh 2 cm mendekati cermin. M1 banding M2 sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan, yang diketahui. Karena yang ditanyakan adalah M1 banding M2, rumusnya apa? S aksen per S. M sama dengan S aksen per S. Di sini ternyata nggak ada S aksennya. Jadi kita cari dulu S aksen 1 sama S aksen 2. Cari S satu aksen sama dengan berapa? Cari dulu. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini S1. Karena dia cermin cembung, berarti di sini nanti F-nya bernilai minus. Ya. Min 1/4 sama dengan 1/S1 adalah 8 plus 1/S1 aksen. Pindah ruas, min 1/4 min 1/8 sama dengan 1/S1 aksen. Ini sama dengan 8 bagi 4, 2, min 2, min 1. Bisa ya? 8 bagi 4, 2, 2 kali 1, min 2. 8 bagi 8, 1, 1 kali 1, 1, min 1. Min 2, min 1 per 8 sama dengan 1/S1 aksen. Kita tulis dulu 1/S1 aksen ya. 1/S1 aksen sama dengan min 2 min 1 jadi min 3 per 8. Kalau ini kita balik, S1 aksen sama dengan, berarti ini juga dibalik, jadi 8 per min 3. Udah ketemu. S1 aksennya adalah 8 per min 3. Sekarang kita cari S2 aksen. Cari S2 aksen. Min 1/F sama dengan 1/S2 plus 1/S2 aksen. Min 1/F sama dengan min 1/S2 sama dengan 1/S2 aksen. Nih ya. Min 1/4 min 1/S2 6 sama dengan 1/S2 aksen. Ini sama-sama dikali 12. 12 bagi 4, 3, min 3, min 2 sama dengan 1/S2 aksen. 1/S2 aksen sama dengan min 3, min 2, min 5 per 12. Jadi S2 aksen sama dengan 12 per min 5. Dah, kita udah ketemu S1 aksen udah, S2 aksen udah. Sekarang kita cari perbesaran M1 dan M2 nya berapa. M1 banding M2 sama dengan S1 aksen per S1 banding S2 aksen per S2. S1 aksennya 8 per min 3 per S1 nya 8 banding S2 nya, kayaknya ribet ya anak-anak kalau kayak gini. S2 nya adalah 12 per min 5, S2 nya 6. Yang ini turun ke bawah, yang ini juga. Jadi nanti dia 8 per 8 kali min 3 banding 12 per 6 kali min 5. Yang ini dicoret, jadi nanti min 1/3. Yang ini juga min, yang ini dicoret jadi 2/5. Udah kayak gini, yang ini pindah ruas ke sini, jadi ini sama-sama minus, bisa dicoret juga. Terus yang ini pindah ruas, jadi 1 kali 5 banding 3 kali 2. Jadi M1 banding M2 sama dengan 5 banding 6.
Jawabannya adalah D. 5/6.